Luar biasa ini. Iya. Silakan Pak Pendeta. Silakan, Pak Pendeta. Semoga isi kepala saudara sesuai dengan nama yang Anda sandang hari ini. Pendeta intelektual. Jangan sampai nanti jadi roma-roma tidak berakal juga gitu loh. Silahkan saja kalau mau. Gini, oke, baik. Saya mengawali dari ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum adu, fattakhizuhu aduan. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Setan merasuki Yudas agar Yesus disalibkan. Kenapa Anda tidak menjadikan iblis itu sebagai musuh, tetapi menjadikan iblis itu sebagai sahabat? Maksudnya gimana? Cara intelektual dengan mudah diterima oleh orang-orang yang ya tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi memahami. Jadi setan itu musuh menurut Al-Quran. Inna syaitan lakum aduwwum fattakhizuhu aduwan. Setiap tindak tanduk setan Al-Quran menarasikan untuk jangan diikutin. Nah, di dalam kaidah saudara, kasihilah musuh. Musuh itu sebagian adalah setan, juga dari kalangan manusia dan juga dari kalangan setan. Setan itu adalah musuh. Tetapi ternyata ketika ada perintah kasihilah musuhmu, orang Kristen berbondong-bondong pelukan dengan setan. Dalam hal apa? Dalam hal mengajarkan penyaliban. Karena Yesus mati di atas tiang salib itu hadiah dari setan, Pak Pendeta. Orang Kristen tidak akan pernah menemukan konsep keselamatan kalau tidak ada penyaliban. Dan penyaliban ini dihadirkan oleh setan yang merasuki Yudas yang adalah pengkhianat menurut Yesus. Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah setan. Dan setan ini menghadiahkan anak Maria di atas tiang salib yang menjadi Tuhannya orang Kristen. Silakan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Gemuruh dari barat, utamanya dari meja para kekaisaran Romawi yang kemudian memproklamirkan secara global tentang ketuhanan manusia bernama Yesus akibat daripada dia mati dan bangkit. Di mana kematian dan kebangkitan Yesus itu diawali oleh akar yang jelas. Seorang Yudas dirasuki oleh setan sehingga penyaliban itu terjadi. Apa endingnya? Apa buahnya? Yesus kemudian disahkan menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Sedangkan Al-Quran menarasikan bagi kami, inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Apa yang menjadi pola pikir daripada iblis itu adalah musuh. Nah, sedangkan iblis merasuki Yudas, intisari daripada itu semua adalah untuk supaya Yesus ditangkap. Akibat Yesus ditangkap, dia disalibkan. Akibat dia disalibkan, dia akan dijual kepada Romawi dan Yunani. Iannya adalah sebagai penebus dosa. Berarti dalam hal ini karya iblis yang menjadi penopang utama konsep doktrin gereja tentang keselamatan. Apakah Bapak secara intelektual Anda bisa menerima dan menelaah penjelasan saya? Silakan. Baik. Secara hakikat Yudas itu manusia. Kita kembali lagi, siapa yang merasuki? Kita harus bedakan antara iblis dan Yudas. Pada saat itu Yudas di dalam kendali iblis, maka Yudas tidak bisa dipersalahkan. Kalau mau salahkan iblisnya, karena memang tugas iblis untuk menggoda manusia. Tidak ada hubungan antara Yudas dengan iblis. Tidak ada persekutuan di dalamnya. Ini bukan kehendak daripada Yudas. Jadi tidak ada yang kami dustakan di dalam hal ini ketika kami mengimani apa yang dikatakan oleh Yudas. Iya, jadi sebenarnya gini Pak Pendeta. Kalau saudara pendeta mengatakan yang tidak salah Yudas, yang salah itu adalah iblisnya, saya justru mengatakan iblis pun tak salah.
Karena itu adalah tugasnya setan. Tugas setan itu adalah menyesatkan manusia. Yang salah itu adalah yang mengimani penyesatan iblis itu sebagai kebenaran. Itu yang salah tuh. Jadi iblisnya tugas daripada air untuk membasahi, tugas daripada sinar matahari untuk mengeringkan dan seterusnya. Dari kodratnya itu masing-masing sudah ada. Nah sekarang permasalahannya adalah Kristen yang mengikuti ajaran setan ini. Tuhan mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 hal yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Salah satunya adalah membunuh, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hal pertumpahan darah, penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang merupakan hal yang benci Tuhan, kekejian menurut Tuhan, justru diimani oleh pendeta, dan pendeta ajarkan kepada jemaat pendeta sebagai unsur keselamatan. Kenapa? Hal ini adalah kekejian, hal ini adalah kemungkaran, hal ini adalah kebencian Tuhan. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Salah satu dari 6 perkara dan 7 kekejian yang Tuhan benci adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus dalam hal ini adalah orang yang tidak bersalah, tetapi kemudian dijadikan kekejian ini sebagai tiket atau rumus keselamatan bagi gereja. Dan itu yang bertanggung jawab harus pendeta, karena pendeta yang mengajarkan mereka bahwa penyaliban itu adalah unsur keselamatan, penebusan dosa. Padahal penyaliban itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan, hal yang dimurkai oleh Tuhan, hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Kenapa Pak Pendeta mengajarkan justru penyaliban itu adalah aspek keselamatan bagi manusia? Silakan. Ya. Jadi terlepas itu diakui atau tidak, konsep penyaliban itu sebagai penebusan dosa, tentunya kita sudah tahu bahwa upah dosa adalah maut. Kita tidak boleh lepas dari situ. Jadi memang itu sudah dinubuatkan ketika dia akan bangkit dari hari ketiga. Tentunya syarat untuk bangkit itu harus mengalami yang namanya kematian. Anda tidak bisa mengatakan dia membunuh dirinya sendiri, kecuali dia harus dibunuh, benar-benar dia mengalami proses secara alamiah mati. Tapi persoalannya tuntutan itu harus dilaksanakan agar bukti-bukti Tuhan memiliki nubuat itu nyata. Makanya proses penyaliban itu diadakan. Itulah peranan manusia, di mana ada yang dikatakan sebab akibat. Tuhan memberikan suatu nubuat, sesuatu yang akan dinyatakan, tentu saja itu sebagai janji yang harus dinyatakan. Oleh karena itu diadakan semua iblis untuk masuk ke dalam Yudas, diadakan Herodes, diadakan semuanya untuk menggenapi janji-janji Tuhan itu. Dan semua sudah terlaksana. Dan itulah syarat untuk mengalami suatu kebangkitan. Dan kebangkitan itu tadi lambang daripada mengalahkan kematian. Dan itu diakui oleh seluruh dunia. Oke, baik. Di awal di sesi ini Pak Pendeta mengatakan upah dosa adalah maut. Semua kita akan mengimani itu. Dosa upahnya maut. Permasalahannya sekarang, kenapa justru dosa dijadikan sebagai dasar pijakan keselamatan? Upah dosa adalah maut. Terus kenapa berdosa? Kenapa orang Kristen melakukan dosa? Kenapa orang Kristen berkongko-kongko dengan dosa? Kenapa Pak Pendeta menjadikan dosa ini sebagai ladang pahala kebaikan? Kan perintahnya sudah sangat jelas. Justru ini saya pertanyakan, nama Bapak Pendeta intelektual. Upah dosa adalah maut. Apakah berdosa seseorang ketika melakukan pembunuhan kepada Yesus? Berdosa? Dosa. Ketika Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan. Yesus benar. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Sedangkan itu melanggar perintah Tuhan. Jangan. Loh. Tidak, jangan kau membunuh orang yang benar. Ketika perintah Tuhan dilanggar, maka di situ adalah dosa.
Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan adalah dosa. Pendeta menjadikan dosa ini justru sebagai ladang untuk menjerat manusia atau jiwa-jiwa yang tidak memahami konsep. Jangan membunuh Yesus. Perintahnya jelas. Keluaran 23 nomor 7. Sebab Yesus adalah orang yang benar. Kenapa dibunuh? Apa alasannya? Oh, untuk menebus dosa. Salah. Bagaimana mungkin dosa ditebus dengan dosa? Tidak akan mungkin. Bagaimana mungkin kemudian ada orang yang benar dibunuh untuk membenarkan orang yang salah? Ada pesina, ada pembunuh, ada pemburit, ada pemerkosa, ada perampok. Dibenarkan semuanya itu dengan menjadikan orang benar sebagai korban, dan orang yang bersalah ini jadi terselamatkan. Ini pola dari mana? Intelektual apa yang Anda ingin jual? Sedangkan perintahnya, jangan kau membunuh orang yang benar. Artinya, jangan kau membunuh Yesus. Ketika Anda membunuh Yesus, maka Anda jatuh ke dalam dosa. Itu poinnya. Lalu kenapa kemudian dosa, pelanggaran terhadap perintah Tuhan justru dibalur, dibungkus dengan pola keselamatan? Siapa yang mengajarkan Pak Pendeta bahwa membunuh Yesus itu adalah keselamatan? Saya minta dalil, silakan. Begini, kita garis bawahi, apakah pelaku penyaliban itu daripada orang-orang yang beriman? Tentu bukan. Mereka tidak menggunakan ayat-ayat tersebut. Dan kedua, Yesus mengajarkan upah maut adalah dosa. Dia mencontohkan ketika Anda berbuat dosa, Anda akan menerima suatu perbuatan dan menerima suatu ganjaran. Apakah seorang pendosa yang mati di kayu salib itu mati dengan sia-sia? Tidak. Buktinya, lahirlah miliaran seluruh pengikut Kristus di seluruh dunia. Artinya, visi misinya berhasil. Begitu banyak manusia yang terjaga dari dosa akibat adanya penyaliban tersebut. Begitu banyaknya manusia yang tersadar melihat penyaliban tersebut. Begitu banyaknya manusia yang yakin dan menjadi pengikutnya. Tentunya, ada sebab, ada akibat. Ada nilai-nilai di belakang itu semua. Kita tidak hanya bisa melihat secara tekstual, tetapi kita melihat juga secara fakta sejarah. Siapa yang menyalib? Apa tujuannya? Apakah itu ada nubuat? Selain itu, apakah ada unsur politiknya? Semuanya harus kita lihat. Tidak bisa kita melihat dari satu kacamata atau satu sisi pandangan saja. Lahirnya Kristen di seluruh dunia. Oke, baik. Karena apa? Karena hal itu. Ya. Oke, baik. Jadi di Al-Quran maupun di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan sudah menggariskan tugas iblis adalah menyesatkan. Neraka itu luas, Pak Pendeta. Maka neraka kemudian butuh penghuni. Iblis itu adalah makhluk halus, Pak Pendeta. Dan cara kemudian menyesatkan itu adalah dengan cara halus. Matius 24, Yesus mengatakan penyesat itu mampu bermujizat sehingga mampu menyesatkan banyak orang. Jadi penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hari ini Anda bangga dengan mayoritasnya Kristen sedunia, itu justru cerminan kebenarannya bahwasanya iblis memang tugasnya menyesatkan, dan iblis berhasil. Anda mencoba membalik, upah dosa adalah maut. Anda membalik, upah maut adalah dosa. Itu kebalik, Pak Pendeta. Harusnya upah dosa itu adalah maut, bukan keselamatan. Bapak sendiri yang mengatakan itu. Upah dosa adalah maut. Maka dengan kesimpulan secara intelektual saya katakan, barang siapa yang mengimani dosa sebagai unsur keselamatan, maka mereka semua akan mendapatkan kematian. Mereka semua akan maut. Kesimpulan saya apa dari pernyataan ini? Upah dosa adalah maut. Yang disebut dosa di sini dalam cakupan pembahasan kita adalah pembunuhan terhadap Yesus. Siapapun yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus sebagai jalan keselamatan, semua upahnya adalah maut. Semua Kristen akan mengalami neraka. Kenapa demikian? Karena orang Kristen hidup di dalam dosa. Apa dosa itu? Penyaliban. Ini poin, Pak Pendeta. Secara intelektual saya mencoba untuk merangsang pendeta untuk bisa memfungsikan akal sehat. Baik. Ya. Jadi kita harus bisa melihat dan membedakan dua sisi, saudara. Oke.
Oke, sinyal. Bang Oke, silakan. ngelek ya, Bang Zuma ngelek, putus-putus. Tunggu dulu. Oh, sebentar pendeta, sebentar. Ya. Ya, gimana Bang Zuma? Ngelek, putus-putus Bang, Suara putus-putus, oke. Si ngomong dia putus-putus. Iya, iya. Ya, silakan. Ya, ya, Iya, iya. silakan Bang. Belum selesai ya Pak Pendeta ya, karena putus-putus. Belum ya? Saya Ya, Mas. 30 detik. Bang. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa. Upah dari dosa adalah maut. Ketika pembunuhan terhadap Yesus adalah dosa, maka semua yang terkait terhadap pembunuhan adalah maut. Orang Kristen berkokoh mengimani pembunuhan terhadap Yesus itu adalah ajang keselamatan. Kalau saya itu bukan urusan pembunuhan Yesus itu dulu kita. Silakan. Oke, Iya. baik ya. Tadi putus-putus ya, dikondisikan dulu jaringannya ya Bang Zuma ya. Ya, Silakan saya Pak. bisa menangkap Udah walaupun dia nangkep, ya. putus ya. Iya. Jadi kita harus bisa melihat dari dua sisi ya. Jangan kita campur adukan antara minyak dan air. Minyak dan air tidak akan bisa tercampur. Walaupun mutiara itu tertimpa kotoran, dia tidak akan bersatu. Jadi begini maksudnya. Kita harus bedakan dua sisi. Siapa pelaku dosa dan siapa dari korban dosa. Pelaku dosa adalah mereka orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang melawan Kristus, orang-orang yang tidak percaya kebenaran, ya, orang-orang yang menentang Yesus itu sendiri, menentang jalan-jalan benar. Itulah mereka seorang yang pendosa. Siapa korban dosa? Ialah Yesus. Nah, dalam hal ini kekristenan tidak pernah mengimani pelaku daripada dosa atau mereka orang-orang yang menyalibkan. Kami tidak pernah memuliakan mereka. Kami memuliakan Yesus yang telah rela mati di atas kayu salib demi menyebarkan kebenaran, demi menyampaikan kebenaran. Apa sebab ya? Penyaliban itu adalah akibat. Sebabnya apa Yesus itu disalib? Dia menyampaikan kebenaran walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Begitu banyak orang yang menentangnya pada saat itu, menentang kebenaran, menentang Yesus Kristus. Tapi Yesus tidak pernah gentar. Dia rela mati, jangankan di kayu salib, dia rela mati dalam bentuk dan cara apapun. Itulah bukti suatu pengorbanan, sumbangsihnya terhadap agama Kristen, ya, terhadap ajaran-ajarannya. Itulah yang kami imani. Apakah ada dikatakan kami mengimani penyaliban? Bukan penyalibannya yang kami imani, tapi sumbangsihnya, pengorbanannya. Semua yang dia lakukan, memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya, memberikan harkat martabatnya, memberikan hak-haknya sebagai Tuhan. Ya, di situ kayak kita diajarkan bagaimana kita berkorban jiwa, raga, nyawa, semuanya kita korbankan demi kebenaran, apapun resikonya. Nah, penyaliban yang mana yang kita imani? Itulah arti daripada penebusan, menebus segalanya dengan nyawanya, menebus semuanya dengan kebenaran walaupun dia harus mati. Dengan darahnya dia mengorbankan itu semua untuk kebenaran. Maju terus, pantang mundur, itu judulnya. Udah, Bang Juma masih nge-lag atau saya lanjutin Bang Juma karena pernyataannya agak. Oke. Oh, silakan. Iya, iya. Apa tadi bisa diterima? Sedikit, Bang. Jadi gini Pak Ah, Pendeta. iya, siap. Kalau saya analogikan, ada seorang pencuri Jadi Kristen ini ibaratkan orang-orang yang menerima harta dari hasil curian. Suara saya kedengaran nggak? Teman-teman. Aman. Si. Kedengaran. Iya. Jadi ada pelaku kriminal melakukan pencurian, perampokan, harta rampasannya, hasil rampokan bagikan kemudian kepada orang-orang Kristen. Jadi dia menghujat teori
dari praktek pencurian itu mereka hujat. Kami tidak beriman kepada tindakan pencurian, tetapi kami menikmati hasil curian. Itulah Kristen. Itulah Kristen. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa, tetapi dosa ini dijadikan sebagai oleh-oleh, yang dengan cara melilit lidah. Kami tidak mengimani penyaliban, yang kami imani adalah pengorbanan. Padahal tanpa penyaliban, tanpa setan, tanpa iblis, tanpa Bang Zuma nge-lag, Bang. Bang, jaminan penyaliban. Bang, putus-putus, Bang. Dia masih ngomong. Bukan ngomong tapi putus-putus, ah. Iya, dia masih ngomong, dia nggak dengar. Bang Zuma nge-lag, Bang. Bang, nge-lag, Bang. Monitor, Bang. Bang Zuma nge-lag. Di sini hujan deras. Oh ya. Oke. Oh ya, dikondisikan dulu Bang Zuma. Silakan Bang Bulu Ketek. Ya, sedikit mohon maaf izin Bang Juma kalau saya tidak sopan saya ambil alih. Jadi mungkin Pak Pendeta Intelek ini tidak paham tadi yang dipertanyakan. Sebentar, saya bacakan dulu narasi-narasi Anda, statement-statement Anda ini. Di jam 12.10 waktu Indonesia Barat, Anda mengatakan penyaliban itu hanya proses. Salib itu cuma tergantung pada pohon itu ya, narasi Anda. Di jam 12.12 Anda mengatakan tidak ada hubungannya Yudas dengan iblis. Dan di jam 12.15 Anda mengatakan upah dosa adalah maut. Anda mengutip dari Roma pasal 6 ayat 23. Di jam 12.20 Anda mengubah lagi. Yesus mengajarkan upah maut adalah dosa. Tidak pernah saya temukan di dalam Injil upah maut adalah dosa. Karena Anda mengutip tulisan-tulisan Paulus, betul begitu ya? Benar begitu pendeta intelektual di dalam Roma pasal 6 ayat 23 ya? Benar begitu? Upah dosa adalah maut ya. Ya, itu di mana Anda ambil? Di dalam, kebetulan saya hafal sekali itu. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 ya, betul seperti itu ya. Baik. Jadi ketika Bang Zuma tadi menjelaskan, jika penyaliban itu adalah ketetapan dari Elohim, karena disebutkan dalam Galatia 3:13, Yesus menjadi kutuk karena kita, sebab terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Betul begitu ya? Atau saya bacakan secara jelasnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Betul begitu? Dalam Galatia 3:13. Ya. Nah, pertanyaan Bang Juma gini, simpel tadi. Ketika penyaliban Yesus adalah ketetapan dari Elohim atau Yahweh, berarti iblis di sini mempunyai peran penting untuk konsep penebusan dosa orang-orang Kristen, betul? Benar? Ya. Benar tidak? Ya, lanjutkan saja narasi Baik. Anda. Nanti saya tanggapi. Baik. Tidak Karena bisa gini. Anda memaksakan Baik, sesuatu harus baik. dibetulkan. Tidak, sabar. Gini. Karena di dalam Matius 6 ayat 24 sampai 25, ayat 24 saya bawa. Ini di Injil saya ini red line, Pak. Perkataan Yesus atau tinta merah. Anak manusia memang, ini perkataan Yesus ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ketika memang konsep penebusan dosa ini yang menurut Kristen adalah ketetapan dari Yahweh atau Elohim, lalu kenapa Yesus menghardik Yudas? Lebih baik ia sekiranya tidak dilahirkan. Bukankah Yudas juga memiliki peran penting untuk konsep penebusan orang Kristen? Meskipun Anda berkata tadi bahwa tidak ada hubungannya Yudas dengan iblis di jam 12.12 waktu Indonesia bagian barat. Walaupun iblis memasuki Yudas, bukankah iblis dan Yudas memiliki peranan penting untuk konsep penebusan dosa kalian? Ya. Terus? Pertanyaan saya gini aja, simpelnya aja. Apakah iblis menyerahkan Yesus atau masuk ke dalam Yudas adalah ketetapan dari Elohim? Itu aja. Iya, tentu saja. Berarti iblis memiliki peranan penting. Manusia. Berarti iblis memiliki peranan penting untuk konsep penebusan dosa. Ya, itu memang sudah tugasnya.
Oh, berarti tugas iblis ya. Berarti konsep penebusan dosa Anda ini adalah konsep yang dibantu oleh iblis, betul? Ya lebih tepatnya bukan dibantu, memang sudah tugas. Berarti Tuhan menugaskan iblis untuk mengorbankan anak manusia yang tidak berdosa itu untuk konsep penebusan dosa. Anda mengakui iblis di sini paling berjasa? Tidak ada jasa kalau bagi tugas. Jika tidak ada jasa, bagaimana seseorang bisa bertugas? Sesuatu orang bertugas, ketika orang melakukan sesuatu, pasti akan ada hasil dari segala sesuatu. Betul tidak? Tugas itu adalah kewajiban, saudara. Ketika ada kewajiban, maka ada hak, maka ada sesuatu yang diperoleh dan ada sesuatu yang dihasilkan, betul? Ya. Baik, berarti di sini ketika kewajiban iblis adalah menyerahkan Yesus untuk konsep penebusan orang Kristen, berarti betapa berjasanya iblis, betul? Kan sudah dikatakan, itu memang tugas. Jika tugas dan kewajiban, apakah dia tidak berjasa? Tugas itu tidak ada jasa di dalam tugas, karena tugas adalah kewajiban. Iblis Ketika pernah dia melakukan kewajiban, dosa. segini Pak Pendeta, ini Anda pendeta nih, memberikan pengajaran atau penginjilan Ya. di dalam jemaat Anda. Ketika seseorang menjadi lebih baik dengan mendengarkan penginjilan dan perkabaran Injil Anda, apakah Anda tidak berjasa? Di dalam tugas tidak ada jasa. Coba Anda jelaskan dalam tugas tidak ada jasa. Silakan, tolong jelaskan ke saya. Di mana konsep atau indikator atau implementasi di dalam tugas atau kewajiban tidak ada jasa sesuai narasi Anda ya, saya catat. Anda harus belajar dulu sejarah tentang iblis. Mengapa iblis bisa turun ke bumi? Ya. Sehingga dia memiliki tugas yang sedemikian. Anda harus belajar dulu tentang sejarah siapa itu iblis. Mengapa dia bisa jadi iblis? Apa sih iblis itu? Definisi dari iblis, tugas iblis itu apa? Baik. Di mana di Alkitab diterangkan bahwasanya tugas iblis itu menyerahkan anak manusia untuk disalibkan. Sesuai kewajiban, sesuai narasi Anda di jam 12.34 waktu Indonesia bagian Barat. Itu aja yang saya minta. Iblis kan hanya secara hakikat, tapi secara lahiriah. Baik. Pelaku yang menyerahkan itu adalah Yudas. Tapi Yudas tidak bisa dipersalahkan. Anda lari ke hakikat, baik. Ada langkah-langkahnya, ada mekanismenya. Baik. Anda tidak boleh hanya membebankan segala sesuatu kesalahan itu hanya pada satu tokoh. Tanpa Anda lihat unsur-unsur penyebab, indikasi yang menyebabkan Yudas sedemikian itu karena apa? Baik. Sudah? Sudah? Yang saya tanyakan kepada Anda yang dari tadi Anda berasumsi di jam 12.34 bahwasanya itu tugas dan kewajiban iblis, di mana tercatat di Alkitab? Silahkan Anda buka dari Wahyu sampai Kejadian atau Kejadian sampai Wahyu, di mana itu tertulis. Saya ketika naik ke Komal 1 ya pendeta intelek, ketika naik ke Komal saya tidak suka membawa narasi atau asumsi pribadi. Saya ketika naik ke Komal selalu membawa nas dan dalil, no asumsi pribadi. Karena ketika Anda berasumsi antara Anda sebagai pendeta A dan pendeta B akan berbeda asumsi. Ketika kita pakem kepada nas dan dalil, saya tidak akan membantah. Di mana dalilnya? Tolong bawa datanya. Apakah narasi, dalil, ya, atau teologi yang saya sampaikan tadi bertentangan dengan kesepakatan yang diyakini oleh semua manusia bahwa iblis itu penyesat? Saya rasa hal seperti itu Anda tanyakan dengan anak SD saja bisa dijawab siapa itu iblis. Baik. Yang saya tanyakan, di manakah tertulis di Alkitab yang Anda narasikan bahwasannya itu tugas dan kewajiban iblis menyerahkan Yesus untuk disalib dalam konsep penebusan dosa Kristen? Kan sudah saya jawab tadi, masa berulang-ulang, Pak? Di mana ayatnya? Ya, masa saya jelaskan di sana Yudaslah yang menyerahkan. Baik. Tapi itu tercatat dalam Matius 26 ya, silakan. Yudas sedemikian, itu penjelasan loh, Pak. Anda tidak boleh memaksakan saya untuk mengaminkan narasi Anda. Saya tidak ingin memaksa Anda. Bukan monolog. Baik. Saya tidak ingin memaksa Anda. Saya hanya ingin bukti. Ini kitab Anda. Kita membahas kitab Anda. Di mana buktinya? Saya hanya minta data nas dan dalil aja, no asumsi. Saya jelaskan tadi. Di mana? Yudas. Dengar baik-baik ya, tidak saya ulangi. Yudas yang menyerahkan, tapi ada indikasi. Penyebabnya apa? Baik. Gitu Anda memahami pertanyaan saya? Baik, Anda memahami pertanyaan saya?
Anda mengatakan tadi tugas dan kewajiban. Saya ulangi lagi di jam 12.34. Anda mengatakan tugas dan kewajiban ini ya, tugas dan kewajiban iblis itu. Sekarang saya pertanyakan, di manakah tertulis di dalam Alkitab baik dari Wahyu, baik dari Kejadian sampai Wahyu, tugas dan kewajiban iblis itu menyerahkan Yesus ke tiang salib sebagai konsep penebusan dosa orang-orang Kristen. Dari tadi itu aja. Kok jadi blunder? Kok jadi blunder? Orang ini pernyataan Anda di jam 12.34 ini saya Saya catat. sudah jelaskan secara teks. Saya minta datanya di mana tertulis biar saya buka. Anda kalau Anda mau cari di Bible, Anda Baik. hanya menemukan Yudas. Paham? Baik, baik. Berarti itu asumsi Anda. Bukan asumsi. Anda bisa lihat. Ada tidak Baik, Yudas iya. menyerahkan Yesus? Dari Fakta. tadi saya membacakan, malahan saya membantu Anda di Matius 26. Tapi ketika Anda bernarasi di jam 12.34 waktu Indonesia bagian Barat, Anda mengatakan itu kewajiban dan tugas iblis. Makanya saya pertanyakan di mana tertulis di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Biar saya buka, saya sudah membantu Anda ini Kalau lagi. Anda menanyakan Baik. ayat di mana iblis itu tidak ada. Berarti asumsi Anda selesai ketika Anda mengatakan itu Tidak ada asumsi saya udah selesai. Fakta sejarah Jadi, menyatakan Yudas. mana fakta Saya sejarah? tidak menjawab. Ketika Anda Pertanyaan mengatakan berulang-ulang. fakta sejarah, ketika Anda mengatakan fakta sejarah, maka harus didukung oleh data yang ada. Di mana? Di mana datanya? Datanya kan sudah saya sampaikan. Yudas. 1000 kali Baik, saya katakan. baik. Saya Yudas. sudah membacakan tadi, saya sudah membacakan, saya membantu Anda lagi. Yang jadi permasalahan pernyataan Anda di jam 12.34. Di mana tugas dan kewajiban iblis itu? Di mana? Makanya Anda baca. Yudas menyerahkan, indikasinya apa yang menyebabkan Yudas? Siapa yang mempengaruhi Yudas? Di dalam Baik. tekanan apa Yudas? Baik, baik. Bang Juma keluar ya, kepental ya. Coba Baik. Sebentar dulu, sebentar Pak Pendeta, sebentar Pak Pendeta. Baik, sebentar Pak Pendeta. karena saya Baik. pandang Dulu ya. bertanya. Ya sebentar Pak Pendeta, Pak Pendeta. Sabar dulu ya Bang ya, Pak Pendeta ya sebentar. Mungkin kepental beliau karena jaringan ya. Karena hujan ya, karena hujan ya. Baik, Coba saya lihat ya. Ya silakan lanjut Bang. Lanjut. jaringan itu. Baik, sebentar Pak Pendeta. Oke, saya ikut narasi Anda kepada Yudas. Lalu kenapa ketika itu memang tugas dan kewajiban Yudas menurut narasi Anda, jika ini kewajiban atau tugasnya Yudas, kenapa Yesus malah menghardik tugas dan kewajiban Yudas itu ketika di dalam Lukas 24 dicatat pernyataan Yesus, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Silakan Anda baca Lukas 24 ayat 6 sampai 7. Pertanyaan saya, jika itu memang tugas dan kewajiban Yudas menurut narasi Anda di jam 12.34, lalu kenapa Yesus di dalam Matius 26 ayat 24 mengatakan atau menghardik Yudas adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan? Silahkan. Ya. Sebenarnya pernyataan itu bukan dilontarkan untuk Yudas, tapi Jadi? untuk mereka yang melakukan penyaliban tersebut. Karena Anda tidak bisa menyalahkan Yudas, karena Yudas bukan di dalam kendali kesadarannya. Paham? Baik, saya bacakan biar Anda paham ini. Anda ada Alkitab, saya bacakan ini ayatnya. Anda tidak paham mungkin. Saya bacakan lagi Matius 24 ayat 26. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Saya baca pelan-pelan. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu ia diserahkan. Siapa yang menyerahkan Yesus? Anak manusia mana? Yang dimaksud dari situ adalah pelaku penyaliban. Baik, saya bacakan lagi biar Anda paham. Oke. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu ia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Oke. Apakah tersangka intelektual selain daripada Yudas tidak Anda perhitungkan? Baik, siapa tersangka intelektualnya? Apakah Herodes? Baik. Apakah mereka Lalu yang para pasukan itu tidak Anda hitung? Ada berapa orang atau ada berapa tersangka yang terlibat di dalam kasus penyaliban tersebut? Apa itu tidak Anda perhitungkan? Anda tidak bisa dong menghardik saya dengan satu kalimat yang sangat dangkal. Baik. Siapakah yang mencium Yesus yang mengatakan salam Rabi lalu menyerahkan dia? Siapa nak?
Siapa? Siapakah yang maju ke depan mengatakan salam Rabi, mencium dia lalu diserahkan? Orang yang kucium itu yang kuserahkan. Siapa, Nak? Ayo baca. Ya, pinter, udah mulai pinter nih. Terus? Lalu siapakah yang menyerahkan dia? Yudas. Ya, yang menyerahkan dia tokoh utamanya siapa? Ya. Siapa? Di dalam apakah Sebentar itu tidak dulu. ada Siapakah sebelumnya? tokoh utama yang mencium lalu menyerahkan Yesus, yang memberi tanda kepada orang-orang yang ingin menangkap Yesus dengan sebuah ciuman? Siapa? Ketika Yesus, sebentar dulu. Orang yang mencium Yesus yang tercatat di 3 kitab kanonik Injil siapa? Tokoh utamanya. Anda mau menyalahkan Yudas? Sudah saya katakan Yudas bukan di dalam kendalinya. Baik. Lalu siapa tokoh utama di situ? Yang oke lah saya ikut narasi Anda itu dalam kendali siapa? Di dalam kendali iblis. Ya, siapa yang di dalam kendali iblis? Yang mencium lalu maju ke depan mencium yang mengatakan salam Rabi siapa? Apakah di tekstual tertulis nama? Baik. Ada. Lalu bagaimana dinarasikan atau diterjemahkan? Baik, Anda mengatakan tidak tertulis nama ya. Apakah di situ kalimatnya jelas, tidak ambigu? Baik. Jangan baik. Tolong jelaskan berasumsi kepada saya ya, jika saudara. Anda tidak. Oh, baik. Tolong jelaskan kepada saya jika itu memang tidak ambigu. Tolong sesuai teks dan dalil ya, no asumsi. Silakan. Itu dikatakan suatu kebenaran. Baik. Ya. Tapi Baik. kalau di sana tidak tertulis, Anda juga tidak bisa berasumsi atau berspekulasi. Di mana yang tidak tertulis? Di mana yang tidak tertulis? Di mana yang tidak Apakah tertulis? tertulis dengan jelas? Tokoh Baik. namanya, pelakunya, Baik. tersangkanya. Ya, baik. Tolong jelaskan kepada saya di mana. Di ayat tersebut yang saya pertanyakan, apakah Anda Di ayat mana mendapatkan yang Anda nama pertanyakan? jelas? Yang Anda pertanyakan tadi kan sudah jelas. Baik, Matius 26 baik. Iya, penyerahan. Masalahnya di situ Baik. tertulis tidak namanya. Baik. Lalu siapakah yang menyerahkan di ayat yang lain? Tokoh utamanya siapa? Kalau tidak ada nama, Anda tidak boleh berspekulasi, bro. Lalu siapa yang harus saya spekulasi sesuai Matius 26 itu? Ya, menurut Anda siapa? Anda punya hak untuk Baik. memilih. Lalu menurut Anda siapa? Secara pribadi. Baik. Lalu menurut Anda siapa? Menurut saya, dalam penjelasan yang kata-kata menyerahkan anak manusia itu tidak tertuju bisa saja sifatnya tidak satu orang. Baik. Ya, tidak satu orang. Baik. Banyak di sana tersangka yang terlibat di dalam kasus penyaliban Yesus. Itu harus Baik. Anda perhitungkan juga dong. Baik. Saya bacakan ayat 25-nya. Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab dia. Siapa di situ disebut? Ayat 26, ayat 25-nya. Tadi yang saya baca ayat 24, ayat 25-nya bagaimana? Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab. Siapa itu, Nak? Kamus leksikonnya itu 2455. Siapa di situ namanya? Dia kan hendak menjawab, sedang Baik. ingin menjawab. Artinya dia Baik. bisa berkata tidak sebelum itu. Baik. Saya bacakan ayatnya. Jangan asumsi Anda. Yudas yang hendak menyerahkan dia. Yang hendak menyerahkan Coba dia. Secara Baik. tekstual Anda tampilkan. Saya Baik. tidak mau bernarasi tanpa dasar. Sumber Alkitab Anda apa? Baik. Sumber saya LAI, Alkitab Sabda. Oh, dari mana LAI dapat itu? Baik. Pertanyaan saya, kamus leksikonnya dari mana? Ya, Anda harus punya dalil. Saya ini membawa dalil, malahan saya sebut kamus leksikonnya. Apakah sumber tersebut bisa dipercaya? Jadi atau gini, tidak? baik. Sesuai Jadi dengan sumber yang Anda peristiwa pakai atau itu yang tidak? mana? Jadi sumber yang Anda pakai itu yang mana? Tolong tunjukkan pada saya di mana biar saya buka. Di mana sumber yang Anda pakai? Tolong sebutkan pada saya. Anda kan sebagai penggugat, ya Anda harus tampilkan Baik, dari di mana sumbernya? Ketika memang yang LAI yang saya tampilkan ini salah, di mana sumbernya? Ya, Anda minimal harus menampilkan. Baik, ya udah saya bilang di situ ada Alkitab, Anda silakan buka. Ketika memang narasi saya salah, baik Kalau kita Anda berperang tidak secara punya narasi. original teks, Anda tidak bisa Baik. menyatakan itu suatu kebenaran. Baik. Ketika memang tidak ada secara original teks, lalu bagaimana di Lembaga Alkitab Indonesia menampilkan kamus leksikon, nomor kamus leksikonnya 2455. Yudas di situ.
Pertanyaan Secara itu versi pantas Greknya. kamu berikan kepada LAI bukan kepada saya. karena saya Baik, bukan LAI. lalu baik. Ketika memang LAI kamu salahkan, yang kitab mana yang kamu pakai biar kami buka? Tentu saja yang apa yang saya Yang sampaikan. mana kitabnya dari tadi muter ke sana kemari, nah, yang mana kitabnya biar saya buka? Intinya apa ini? Yang mana kitabnya? Ketika kamu menyalahkan LAI ini, nggak ada nih kata Yudas di situ. Kamu Saya tidak istilahnya tidak baik. menyalahkan Ketika kamu LAI. tidak menyalahkan Saya kitab mana yang kamu begini. pakai? Kitab Saya mana yang kamu tidak pakai? menggunakan, saya tidak memiliki Baik. yang namanya original text. Iya, Kalau baik. Anda mau menggugat, Anda Baik. harus punya original text. Baik. Ya, lalu yang mana kitab yang mana yang tidak ada original text, yang tidak ada kata Yudas di situ? Biar saya buka di sini. Yang terbitan mana? Boleh. Silahkan dikatakan. Ini kebetulan. Original text. Iya baik, saya udah sebutkan original teksnya, ada kata Yudas, malahan kamu leksikonnya ada Ditampilkan, Yudas. Jadi biar nggak narasi. Baik, saya nggak bisa menampilkan. Coba Anda buka di situ ada. Siapa yang bisa menampilkan bisa? Data melontarkan. Enggak, ini saya baca ini. Baik, Data. ada tolong host siapa yang bisa menampilkan data karena saya hanya satu perangkat ini. Ternyata Anda dari tadi cuman Baik, Narasi Anda apa baik. data. Silakan Anda sebutkan di mana kita mana. Bang Ardiansyah bisa? Ya, apa ini yang harus saya bantu? Gini. Di Matius 26 ayat 25. Jadikan Bang Ardiansyah besar host karena saya nggak bisa membuka. Bentar, saya nyambungkan perangkat dulu ke wifi Baik. ya. Bentar Baik, ya. boleh. Baik. Jadi Anda meminta tadi kan, saya tidak pernah keluar dari teks ayat dan dalil. Silakan tolong jawab nanti di manakah Alkitab yang Anda baca? Matius Gitu aja. berapa? Matius 26 ayat 25, Bang. Ada kata Yudas nggak di situ? ayatnya Baik. secara original Sebentar. text ya. Matius 26 ayat 25. Ada kata Yudas nggak di situ? Bentar, saya buka dulu ya. Ada. Ada kata Yudas ya? Iya. Kamus leksikonnya ada Bang ya? Versi paralelnya. Coba dibuka. Versi paralel. Saya tahu dia mau lari kemana, saya tahu. Maka Oh saya kejar. ini Yudas ada. Yudas ya, 2455 ya. Yes, oke. Ya. Saya buka ya di sini ya. Boleh. Ini maksudnya karena saya apa? Maksudnya mau ke mana ini arahnya? Enggak, jadi dia mengatakan tidak ada disebutkan salah satu tokoh gitu, tapi ada di situ Yudas. Klik aja Bang, versi paralel kata Yudasnya aja klik. Ini Nah, apa Yudas. ini bacanya Pak Pendeta? Pak Pendeta kan bisa bahasa Yunani. Ini apa Pak? Pak, saya mau original text yang Oh sampai ya, tampilkan oke itu apa kita bukain, original kita bukain, nggak apa-apa. Ya. Bapak mau original teks dari Mesorah atau dari Septuagint? Jawab. Dari bolehlah dari salah satunya. Oke, baik. Saya gitu ya. Baik, Bang Ardi, saya serahkan pada Anda dulu ya, saya istirahat sebentar ya. Silakan Pak. baik Pak, baik. Matius ya, Matius, mana Matius? Matius. Oh, saya mau ini sebelumnya saya mau ditampilkan tentang perkataan Yesus menghardik Yudas. Sebentar Pak. Saya tampilkan ini dulu biar nggak lari-lari ya Pak ya. Ya, Matius biar bingung tangan nanti saya Pak. saya Tangan efektif. saya cuma 2 soalnya Pak. Benar, tadi dia Matius mengatakan 26. bahwa Yesus menghardik Yudas. Sekarang saya minta Baik. ayatnya di mana? Baik Pak, baik. Matius 26 25 ya. Ini Matius 26 ya Pak ya. Kelihatan ya? Matius 26 ya. Oke, di sini bahasa asli 26 25. 25. Ini. Ntar dulu. Itu Bang kata Yudas tuh ada Bang. Nah tuh gede segede gaban kata Yudas tuh. Coba dibaca dulu Pak. Saya mau di situ dijelaskan dulu tentang Ini dibaca dulu Pak. Setelah penghardikan dibaca, Yesus setelah Bapak terhadap baca. Yudas. Iya, setelah dibaca kan katanya nggak ada kata Yudas. Setelah dibaca nanti saya jelaskan. Saya bantu jelasin nanti. Ya. Silakan Pak, dibaca dulu Pak. Ya itu sudah jelas. Saya sekarang mau tahu di mana Tunggu dulu Pak, dibaca dulu Pak. perkataan Yesus tadi. Coba dipertanggungjawabkan dulu. Iya, ini Perkataan Yesus menghardik itu di mana? Sabar Pak, sabar. Saya kan disuruh buka ini tadi.
Ya. Matius 26:25. Nah, ini sudah saya buka. Sekarang Bapak Anda buka kan terjemahnya. sabar. Sesuai nggak? Coba dibuka terjemahnya. Sabar, Pak. Katanya tadi minta bahasa asli. Saya buka bahasa asli, Bapak minta terjemahan. Sekarang saya tanya, Bapak bisa baca ini nggak? Jujur. Kok pertanyaannya blunder? Saya kan sudah Loh, kok jawab blunder? tadi, sudah jelas. Blunder itu Coba kalau saya nggak bisa baca itu namanya blunder, Pak. Anda Tapi kalau saya tampilkan baca ini saya nggak blunder, Pak. Coba sekarang saya tanya, Bapak bisa nggak baca ini? Sekarang Anda tahu dari mana itu original text? Aduh. Loh, berarti ini salah. Biblehub.com ini salah, Pak. Berarti ini Itu original digital text loh ini, Pak. Itu digital text. Oh, Bapak mau yang original, baik. Saya ikuti. Saya ini lengkap Itu datanya, Pak. digital Oke. text. Ya. Pak, bukan SD ya. Ini banyak ribuan. Yes. Jangan tunjukkan kalau Baik, Pak. Baik. Kita baca original teksnya ya, Pak. Nah, baik, Pak. Kita cek teman-teman di original teksnya. Repot amat. Udah tahu original teks gitu masih disalahkan, heran saya ini. Matius 26 25. Oke ya. mana Matius si 26. Pak Ustadz Juma kabur ya? Diam dulu, Pak. Diam ya, Pak ya. Nah, ini Matius 26 25. Kita ke ntar dulu. 26. Ini. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini original teksnya, Pak. Coba baca, Pak. Nah, Ini original yang Anda teks ini. tampilkan itu bukan original teks, Pak. Loh, ini tulisan tangan, Pak. Gimana sih Bapak ini? Itu bukan original teks, Pak. Loh, Bapak nggak tahu ini kodeks Sinaiticus, nggak kenal. Pak. Coba ini, coba ya kita gedein ya, kita gedein. Sabar, Pak, sabar. Kita gedein di sini, Pak. Ini tulisan tangan apa bukan? Pak, itu Mau lari dia. Enggak, ini tulisan tangan apa bukan? Coba. Tulisan saya tangan bukan? tahu, yang saya tanyakan original teks, Pak. Loh, ini original teksnya, Pak. Tulisan Iya, Pak. tangan ini. Ini tulisan tangan, Pak. Itu namanya digital text. Kalau digital ada itu yang ini. translate Kalau text. digital text ini yang ini. Ini, Pak. Ini ya. Ini digital text. Nah, tapi kalau original text itu, nah ini original text, Pak. Original Jadi ini text tulisan itu, Pak. tangan. Dia berupa Ini text tulisan paper. tangan, Pak. Bapak tahu text paper? Loh, text paper ini tulisan tangan Text bukan paper ini? Original. Loh, itu digital, itu laptop yang Bapak tunjukkan itu sama saya laptop. Loh, kok laptopnya isinya ini loh, Pak. Kok laptopnya? Lah, Bapak dari tahu. Bapak ini kemana-mana. Bapak ini ngeyel ya. Kalau sampean saya kira sampean punya nunjukin kitab. Ini loh, Pak, Loh, kitabnya yang lah ini kan original. kitabnya, Pak. Ini kan kitab kodeks Sinaiticusnya ini, kodeksnya ini. Bapak tahu nggak kodeks? Saya tanya sekarang kepada Bapak. Bapak tahu nggak kodeks itu apa, Pak? Pak, itu yang Enggak, lagi coba jawab dulu, jangan kemana-mana, Pak. digital Jangan kemana-mana. text. Bapak tahu nggak? Aduh. Loh, kok ketawa? Pak, satu Indonesia tahu, Pak. Yang Bapak tunjukkan itu digital text namanya. Ya, loh, kalau digital kalau dia text itu itu ini, original Pak. text, Pak, dengerin ya. itu Bapak harus Kalau tampilkan digital papernya. text, Pak, dengerin, Pak. Saya ajarin ya. Saya ajarin. Kalau digital Text text yang- itu adalah, dengerin dulu. Kalau digital text itu adalah bentuk tulisannya ini ditulis menggunakan komputer, itu namanya digital text. Tetapi esensinya digital textnya ini mengarah kepada original text. Mana original textnya ini? Nah, ini original. itu Kalau ini digital, teks sabar. yang Ini dimasukkan digital ke dalam teksnya, Pak. digital. Pak, Bapak tahu nggak ini ada transkripsinya? Bapak tahu nggak di sini ada transkripsinya, Pak? Pak, digital text itu yang punya, Pak, cuma di Yerusalem, Pak. Loh, lah ini? Ya. Loh, kok di Yerusalem? Lah, ini namanya Emangnya digital kodeks text. Sinaiticus Kalau dari Bapak Yerusalem? original Coba. text, Pak. Coba, emangnya kodeks Sinaiticus dari Yerusalem, Pak? Coba saya tanya kepada Bapak. Pak, kodeks Sinaiticus abad keberapa? Coba, jawab. Pak, Bapak tahu nggak yang dinamakan Jawab dulu, original, jangan Pak? Pak terus. Jawab dulu. Bapak tahu namanya original, Jawab Pak? dulu, Bukan kodeks duplikasi, Pak. Sinaiticus Bukan dari mana? duplikasi. Jawab, abad Pak. keberapa? Aduh. Abad Pak. keberapa, Pak? Pak, abad keberapa? Pak, Pak, Din. abad keberapa?
Yang sampean sebut itu Pak, digital abad text, keberapa Pak. kodeks Sinaiticus? Aduh. Pak, Pak, Itu bukan abad original keberapa, teks, Pak? Original teksnya, Pak. Bapak harus Pak, punya teks ini paper yang original teksnya Pak, udah kelihatan. Saya tanya kodeks Sinaiticus abad keberapa, Itu Pak? diragukan, Pak. Digital bisa diediting, Pak. Ini bukan Ya. digital, Pak. Ini tulisan tangan, Pak. Pak, Coba, itu nih ya, gue gedein lagi ya, gue gedein lagi ya, Pak. Bapak kalau nggak percaya nih, ini gue Pak, gedein lagi nih ya, digital Pak. text itu, Pak, Tuh, bisa diragukan, ini Pak. tulisan tangan, Pak, bukan digital text, Pak. Pak, zaman Microsoft, Pak. Ngerti? Pak, ini digital text, Pak, bukan digital, Pak. Ini tulisan Saya tangan ini, mau Pak. Paper text orisinil. Nah, ini orisinil, Pak. Ini papernya, Itu bukan Pak. kertas, toh? Loh, kertas ini, Pak. Kertas Loh, dari kok mana? bukan kertas gimana sih Bapak ini? Coba kita cek ya. Coba kita cek. Itu laptop, Nah, Pak. coba sabar. Kita cek di sini, Pak. Nih. Ini coba kita cek, Pak. Enek ono. Nah, sobek-sobek. Ini sobek-sobek kertas bukan, Pak, ini, Pak? Itu bisa diedit. Ini sobek-sobek kertas bukan, Pak? Jawab. Nah, di rumah saya banyak juga kertas sobek-sobek, Pak. Lah iya, berarti kertas kan yang sobek. Lah. Lah iya. Lah iya bener. Yang sobek itu kertas. Lah. Di rumah Lah, saya juga banyak lah kertas. ketampol sendiri dah. Lah. Lah. Digital text Lah. jadi Loh, ini paper text, Pak. Paper ini, Pak. Paper. Lah, paper dari mana? Loh, lah ini. Itu Loh, laptop. laptop itu ini, Pak. Ini laptopnya. Nah, Tapi di dalam laptop, itu di dalam digital laptop text. ada isinya. Yang penting itu isinya, bukan laptopnya. Ngapain laptopnya mereknya Asus, Pak. Tapi ini mau bukan paper soal text. laptopnya, Pak. Pak, jangan kabur-kaburan, Pak. Dijawab dulu. Opot, Pak. Paper Dijawab original dulu, text enggak, ada. udah kesini aja. Bapak bisa nggak bahasa aslinya ini? Bisa nggak? Saya tanya, bisa nggak Lah, bahasa itu aslinya bukan ini? orisinil, Pak. Nggak Saya bisa nggak? mau. Saya Bisa nggak? tidak Oke, mau. orisinil. Ini kan orisinil, Pak. Ini, Pak. Ini kan paper, Pak. Anda harus buktikan kalau itu asli orisinil. Oh ya udah gini aja. Ah. Iya. Ya udah gini aja. Ini aku kasih ya. Aku kasih. Ini Pak. Nih Pak. Bapak biar tenang ya kan. Sabar. Nah, ini Pak. Tetap yang apapun bentuknya yang Bapak perlihatkan itu digital text, Pak. Nah, ini kertas ini, Pak. Nah, ini kertas, Pak. Bilang Kertas ini. daunnya apa? Ini papirus, Pak. Papirus. Bapak tahu nggak artinya papirus? Bapak harus Apa artinya tampilkan papirus? orisinilnya. Nggak artinya Sekarang papirus apa, Pak? Pak? Pak, artinya papirus apa, Pak? Pak, foto Bapak bisa saya edit loh. Pak, Bapak, saya tanya artinya papirus apa? Pak, sekarang zaman Microsoft, Pak. Pak, papirus itu apa artinya, Pak? Aplikasi editing banyak, Pak. Loh, saya tanya ke Bapak, ini papirus tuh. Ini papirus Iya, Pak. semua ini, Pak. Nih ya. Tuh papirus. Betul. Nah, papirus ya bolong-bolong ini. Ya. Papirus itu apa, Pak? Lah kalau sobek gitu bisa Pak, sampai papirus. Coba baca olehmu sobek. Papirus itu apa? Saya tanya kepada Bapak. Oh, papirus itu apa? Jawab dulu. Itu saja sudah sobek. Artinya jika orisinilnya pun. Oh, berarti Bapak nggak punya original text. Sepakat saya, Pak. Sepakat saya. Berarti Kristen nggak punya original text. Berarti kitabnya adalah nggak asli. Sepakat saya, Pak. Sepakat. Saya sepakat dengan Bapak ya. Tidak Ini nggak ada sepakat. original textnya, Pak. Nggak ada emang. Gimana? Tunjukkan Gimana, dulu Pak? sama saya. Loh, original nggak ada, text. Pak. Original teksnya udah dimakan sama Yohanes ini loh. Udah dimakan sama Yohanes nih. Aku tunjukkan ya. Original teksnya udah dimakan sama Yohanes. Bapak itu nggak punya kitab nih ya. Dengerin ya. Waduh, nggak percaya Bapak ini. Coba ya, nih ya. Dengerin ya. Bagaimana pertanyaannya Anda bisa saya jawab? Udah dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu. Ini loh, Pak. Bapak itu udah nggak punya kitab. Coba dibaca, Pak. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Lu Bapak udah nggak punya kitab, Bapak itu. Waduh. Bapak itu udah gak punya kitab. Udah dimakan Pak. sama Yohanes semua. Kalau mau menyangka, minimal Bapak punya orisinil. Bapak itu gak punya original text. Udah dimakan sama ini loh. Siapa yang makan ini? Yohanes ini, Pak, yang makan. Lah,
Lah, Apakah Bapak bisa membuktikan itu tertuang dan tertulis di dalam original text paper? loh, Bapak itu gak ada original kok, dibilangin kok. Bapak itu udah dimakan sama ini loh, sama Yohanes ini loh. Original text daripada Udah kita gak punya, Bapak itu udah gak punya original text, udah dimakan sama Original Yohanes. text daripada kitab sampean punya ndak? Loh, Bapak itu gimana sih? Bapak itu udah kitabnya udah dimakan sama Yohanes ini loh. Lalu aku mengambil kitab itu. Coba aku ini siapa ya? Kita cek dulu ya. Aku Yohanes diperintahkan untuk mengambil dan memakan buku itu tuh. Ayo, udah dimakan sama Yohanes, Pak. Itu translate teks, Pak. Itu Bapak translate, itu bukan udah gak orisinil. punya kitab. Bapak itu jangan ngaku-ngaku Pak, punya itu kitab. Loh, Itu udah gak translate, punya Pak. kitab Bapak itu. Dibilangin kok udah dimakan sama Yohanes. Lah, apa? Kitabnya Bapak Apa? itu. Detik Loh, kamu. kitabnya Bapak itu udah dimakan sama Yohanes. Sudah gak punya kitab Bapak itu. Gitu loh. Ya, Bapak orang pertama enek sing nggak orisinil, bisa John. baca ini. Tadi saya disuruh menampilkan. Nih ya, aku baca nih ya Pak ya. Aku tunjukkan kemampuanku ya Pak ya. Apok piteis de Yudas. Oh, Yudas, ada Yudasnya. Ho, paradidos, auton, eipen, loko tuh, meti, ego, emi, tuh. Pabei lege, auto, zo, hipas, tuh. Saya bisa baca. Sekarang Bapak yang baca giliran. Ayo. Pak, itu saya katakan. Ayo Pak, giliran dulu Pak. Kita belajar dari awal. Saya ngajarin Pak Pendeta. Tidak mendasar. Saya ngajarin Pak Pendeta untuk membaca kitab yang katanya sudah dimakan Yudas. Kitab tidak jelas Yudas. keasliannya. Ya sudah, sekarang dibaca dulu ini ya. Gantian bacanya. Ayo, baca yuk. Sekarang Baca jawab yuk. dulu, dari tadi Anda sudah baca. Ayo dibaca Sudah dulu. Ini waktunya Sekarang baca giliran Pak. saya yang bertanya. Ini giliran gini loh Pak, ini giliran Berani pasien enggak? selanjutnya Berani nanti. enggak? Ini kan Ditanya Pak sama Pendeta. Masa Pak Pendeta nggak bisa baca ini sih? Jelas saya bisa. Sekarang berani enggak kamu jawab satu pertanyaan saya? Nah itu di Bank Akademi Gedein Host. Itu kan ada teks, itu kertas itu. Nah itu kertas itu. Nah mantap. Nah itu kertas. Pak Ardian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tahu kan ini namanya Pak. Ini namanya si pendeta ini. Ini Walah. dulu Islam bertanya. Ini enggak punya ilmu ini. Enggak punya ini. Oh Islam bertanya. Ini Islam bertanya dulu hukumnya Pak. Mampir Kamu tuh Mas suaramu itu saya tahu kamu. Ayo lanjut, coba. Pak Ardian. Dibaca itu kertas coba baca. Silakan baca. Itu coba baca. Pasti Baca, dia Pak, baca. belajar dari adanya Ibrani dan Yunani. Itu Pak kertas itu Pak. Tadi katanya minta kertas. Saya mau bertanya dulu. Ketika tidak Nggak usah bisa tanya terus. memberikan Coba jawaban. jawab aja. Monolog sampean. Kalau begitu takut kan? Bapak itu disuruh baca kok nggak bisa. Bapak itu Loh, gak ada jelas ilmu. gantian sampai niki ngono. Bapak itu jangkrik memang. Bapak itu. Silakan intelek. Bapak itu jangkrik memang. Gak ada ilmu Bapak itu. Sebagai intelektual seharusnya malu ya. Kenapa harus malu? Jika memang Anda itu pendeta yang pernah belajar di STT, itu memalukan. Kenapa demikian? Ketika disuruh membaca oleh pihak muslim, berkelit ini dan itu. Dan inilah pentingnya diskusi itu terbuka dan jujur. Apakah Kalau orang Anda yang tidak bisa mau membaca, bilang saja Pak, saya nggak bisa membaca. Silakan Anda baca Apakah ini. orang yang Silakan diam Anda dikatakan tidak baca bisa ini. membaca? Kalau Anda tidak Anda bisa prematur membaca, asumsi. seharusnya ngomong, jangan ngosek ke sana ke sini. Ketika memang Anda itu pendeta, Oh, iya. bagi saya, Kalian tersebut Anda itu saja sama bisa, seperti apalagi jemaat yang hanya saya, bisa menulis intelek kalimat dulu mereknya. posisi dari adanya akun pendeta doang. Ayo Cong, Tetapi tampilkan di sini yang konsentrasinya. salah satu yang berilmu lah. Satu saja, jangan main keroyokan. Silahkan, saya nggak berkeroyok. Mau open cam dengan saya silahkan. Anda open cam, saya open cam. Di depan saya nggak ada laptop. Silahkan, ini baca ini. Kalau Anda tidak bisa ngomong, Bang, saya nggak bisa baca, simple.
Nggak boleh lari ke sini. Inilah bentuknya kejujuran dalam diskusi. Silakan baca. Sebelum saya Silakan baca. Loh, Anda tidak bisa mengatakan itu original text, bro. Silakan baca. Posisi dari original Pakai text paper di dalam text. PB itu adalah Yunani, sedangkan di dalam hal PL itu adalah Ibrani. Di mana dalam pihak Oh, Ortodok sumbernya dari mana? dia meyakini Sumbernya dari dia mana? adalah posisinya dari bahasa Yunani, bukan Ibrani. Teologi Mau Anda anda sejarah tidak dengan berdasar. saya silakan. Tidak Anda berkait berdasar. dengan itu. Sebenarnya malu di depan Original adanya text kaum berbahasa muslim yang apa? hanya bisa ngoceh sana sini tetapi tidak becus dalam membaca dan bahkan malu mengakui Itu bahwa Anda tidak bisa terjemahan. membaca. Diskusi itu bukan modal ngeyel dan ngomong doang. Ketika Bang Anda bisa Akademik, ngomong Bang doang, Akademik, mohon maaf kalau saya nggak sopan sebentar, Bang Akademik, mohon maaf. Dari tadi pendeta, oke lah pendeta Anda dari tadi menafikan atau mengatakan ini tidak asli. Dari tadi saya pertanyakan, ketika yang kami bawa ini tidak asli atau Anda menolaknya, tolong sebutkan dari tadi yang saya tanyakan kitab apa, kitab terjemahan mana yang Anda pakai untuk menginjili atau memberikan khotbah Anda di depan mimbar gereja kepada jemaat-jemaat Anda. Dari tadi itu saya pertanyakan. Dari tadi Anda muter sana muter sini. Apa? Alkitab terbitan mana? Biar kami buka di sini. Kami ingin belajar dari Anda. Cepat. Anda tadi kan menggugat. Anda harus Mana sampaikan kitabmu? Alkitabmu yang mana? Saya tadi pakai LITB, Anda menafikan. Alkitab Sabda Anda menafikan. Kodeks Sinaiticus Anda nafikan. Udah dibaca oleh saudara. Baik, kitab mana? Kitab mana? Mohon izin saya Kitab potong mana? sebelumnya, Baik, Bang silakan. Bulu Ketek, Bang Akademik, Siap. Kang Dito, Bang Darman, host. Terima kasih ya karena menurut saya lawannya nggak imbang, terlalu bodoh menurut saya. Saya izin turun ya. Kamu nggak ada. Ya oke, thank you ya. Izin turun ya? Males saya Saya izin kalau turun ya? kalau Males, lawannya saya juga males. bodoh itu males saya. Malu saya Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Jordan, semua yang lain guru-guru saya yang ada di sini, Bang